Selamat siang Ibu Maya. Perkenalkan, kami dari tim IBI, Investigasi Biro Indonesia, akan mempresentasikan tentang proyek UTS Digital Forensik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Soen Stephen Sanjaya, Angkatan 2017, dan saya tidak sendirian bersama teman saya bernama William Yulianto, Angkatan 2017, mahasiswa UBaya. Di sini, kami mendapatkan kasus yaitu kebocoran soal ujian. Ya, kita langsung saja masuk ke bagian introduction. Kabar buruk yang menimpa SMA Madrasah Aliyah tentang bocornya pelaksanaan UNBK Matematika, Dinas Pendidikan menemukan jejak digital melewati percakapan di jaring sosial media Telegram. Salah satu seorang siswa dan satu pengawas dijadikan tersangka. Ujian nasional soal matematika tersebut akan dilaksanakan pada hari kedua. Tetapi kasus tersebut ditemukan penyebaran pada sesi pertama ujian nasional. Siswa SMA tersebut yang bernama Kurniadi Susanto diduga memotret soal UNBK menggunakan kamera ponsel dan kemudian disebarkan di media sosial. Setelah diteliti, foto layar itu memang merupakan soal-soal UNBK 2019 yang artinya itu memang bukan layar saat simulasi atau gladi bersih yang menggunakan soal-soal UNBK tahun sebelumnya. Karena di foto yang disebar memiliki kesamaan persis dengan UNBK 2019 nantinya, sepengetahuan KPAI, dalam sistem UNBK ini nyaris tidak ada kemungkinan kebocoran soal, walaupun ada soal yang sejenis, sebagaimana di foto oleh siswa tersebut, pasti tidak persis sama dengan soal yang didapat peserta lain pada sesi berbeda atau sesi berikutnya. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa kebocoran soal menunjukkan bahwa peserta tidak disiplin dalam melakukan UNBK. Karena dalam prosedur operasional standar UNBK, siswa dilarang membawa HP dan memotret. Tetapi siswa tersebut tetap melakukannya dan di sisi lain lalainya pengawas ruang ujian. Kementerian Pendidikan memberikan sanksi tegas yang diberikan kepada siswa dan pengawas. Siswa pelaku adanya pembatalan siswa pelaku diberikan pembatalan hasil ujian dan pengawas ruang tidak boleh menjadi pengawas lagi selama UNBK berlangsung karena lalainya dalam melakukan tugasnya. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera kepada bersangkutan agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Ya, kita masuk ke bagian konten. Jadi dari hasil cerita tersebut kami rangkum untuk cerita singkatnya. Cerita singkatnya, berdasarkan berita acara bocornya ujian nasional matematika SMA, tersangkanya adalah siswa SMA tersebut bernama Kurniadi Susanto sebagai peserta ujian nasional. Informasi tersebut didapat melewati percakapan di jejaring media sosial Telegram. Soal matematika tersebut disebarkan pada sesi pertama ujian nasional. Siswa tersebut memotret soal UNBK menggunakan kamera ponsel dan kemudian disebarkan di media sosial. Barang bukti yang diterima berupa elektronik. Hasil yang didapatkan berubah bentuk jejak digital dan handphone. Sanksi tegas yang diberikan kepada siswa yaitu pembatalan hasil UNBK peserta, sedangkan untuk pengawas tidak dibolehkan lagi mengawas selama pelaksanaan UNBK. Untuk proses digital forensik akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya William Yulianto dan sekarang saya akan menjelaskan di bagian proses digital forensiknya. Seperti laporan di atas sebelumnya, tersangka menggunakan handphone sebagai perbuatannya untuk memfoto soal-soal UNBK Matematika. Di sini kami menyita ponsel tersebut dan melakukan analisa pada ponselnya. Dan kami menggunakan aplikasi yang bernama Oxygen Forensic Detective. Nah, kita langsung ke bagian lampirannya. Nah, di sini di bagian aplikasinya terdapat ada dua ya untuk melihat isi log kegiatan dari ponsel tersangka. Yang pertama bisa kita pilih untuk Oxygen Forensic Extractor dan Oxygen Forensic Cloud Extractor. Perbedaan dari dua ini adalah untuk yang bagian ekstraktor itu HP tersangka
kita bisa mengkonekkan secara langsung dan melihat isi aktivitas apa saja yang selama ini dilakukan. Seperti di HP tersangka misalnya ada Line, Facebook, Instagram, dan Telegram, dan di situ kita bisa melihat aktivitas-aktivitas apa saja dilakukan. Dan karena di sini hasil kecurangan tersebut di-share melalui Telegram, maka kami akan menggunakan Cloud Extractor yang di mana kami hanya mengambil data dari Telegram saja untuk melihat isi log dari chat yang dia lakukan. Nah, setelah itu, ini ada berbagai pilihan dan kita memilih untuk sebagai ekstraksi yang baru. Nah, di sini kita mengisi data dari tersangka yang melakukan. Setelah itu, di sini ada banyak pilihan dan kami memilih Telegram sebagai aplikasi yang untuk di-download nantinya untuk melihat aktivitasnya. Setelah itu, memasukkan nomor handphone tersangka dan apabila sudah selesai, kita sekarang menunggu untuk validasinya. Setelah validasi selesai, maka kita bisa memilih untuk melihat kontaknya, foto profilnya, messengernya siapa semua, image, video, dan audio yang apa saja yang sudah dia kirimkan. Dan setelah itu menunggu hasil data tersebut di-download ke Oxygen Forensik. Dan setelah selesai downloadnya, kita bisa melihat case tersebut dan membukanya. Nah, setelah itu ini adalah tampilannya. Maka kita akan langsung ke bagian aplikasi Telegramnya untuk melihat aktivitas apa saja yang selama ini dilakukan. Nah, di sini kita bisa melihat hasil chat-chatannya sendiri. Dan ini adalah hasil foto yang dia kirimkan ke temannya atau melewat media sosial. Dan ini adalah hasil foto UMBK yang sudah ia sebarkan. Di sini pada timeline ini kita bisa melihat isi-isi chat-chatannya apa saja yang sudah dilakukan oleh tersangka, chatnya dengan seseorang dengan siapapun. Dan demikian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.